Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di dalam istana kuno, yang berdiri di atas kabut abu-abu, Alger tidak terburu-buru menyebutkan masalah mengenai Crazy Captain Connors Victor. Ia menoleh untuk melihat The Sun. Apakah kau masih berada di Afternoon Town? Derek mengangguk jujur. Ya, kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendirikan camp. Setelah itu, dengan tim-tim kecil, kami membersihkan monster-monster sisa, satu jalan demi satu jalan, sambil mencari reruntuhan kuno yang mungkin masih ada. Meskipun proses ini lambat, namun cukup aman. Jawabannya sangat rinci, seolah memberi kesan bahwa Tuan Hangman bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan jika ingin mengetahui lebih lanjut. Audrey mendengarkan dengan penuh minat sambil sedikit mengangkat tangannya. Dengan kalian semua tinggal begitu lama di Afternoon Town, apa yang kalian andalkan untuk makanan? Apakah ada rumput berwajah hitam di dekat sana? Ia sudah lama mendengar dari Little Sun bahwa kota Perak mengandalkan rumput berwajah hitam yang mereka tanam di sekitar kota sebagai sumber makanan. Kami membawa sebagian bubuk rumput berwajah hitam, tetapi sumber makanan utama berasal dari memburu monster-monster itu. Setelah karakteristik Beyonder dikeluarkan, sebagian besar dari mereka bisa dimakan setelah dikuliti dan dipanggang dengan api. Namun, ada tingkat korupsi tertentu dalam dagingnya yang akan menyebabkan masalah psikologis. Kami tidak bisa terus-menerus mengonsumsinya, dan harus memberi jeda di antaranya. Jawab Derek dengan serius atas pertanyaan Nona Justice. Audrey teringat beberapa monster di kedalaman kegelapan yang pernah disebutkan Little Sun, serta aura mengerikan dari area gelap dan menyeramkan di sekitar kota Perak. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Bukankah itu sangat menjijikkan? Force, yang mendengarkan percakapan anggota lain dengan seksama, terinspirasi oleh pertanyaan itu. Ia sengaja tidak menoleh ke arah Emlyn ketika bertanya pada Derek, dengan rasa ingin tahu yang meningkat. Aku ingat kau pernah menyebutkan bahwa monster di kedalaman kegelapan termasuk vampir. Tubuh mereka dipenuhi nanah dan sangat jelek. Lalu, bagaimana kalian mengonsumsi vampir setelah membunuh mereka? Emlyn, yang mendengar pertanyaan itu, bahkan lupa mengoreksinya bahwa Sanguin bukanlah vampir. Wajahnya memerah karena marah, dan ia merasakan kengerian tak terlukiskan yang tak bisa dijelaskan. Derek terdiam 2 detik sebelum berkata, ada beberapa monster yang memang menjijikan, sangat menjijikan. Seperti vampir yang disebutkan Nona Magician, tetapi kami tidak punya pilihan. Selama bisa dimakan, kami akan memakannya. Suaranya perlahan menjadi berat, seolah ia kembali merasakan secara mendalam tragedi kutukan yang menyelimuti kota Perak. Istana yang tampak seperti kediaman raksasa itu kembali terdiam. Bahkan Emlyn, yang ingin membantah Derek, tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengerucutkan bibir dan menarik kembali lengannya. Beberapa detik kemudian, The World memecah keheningan dengan tawa kecil. Mari kita kembali ke laut. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kapal Single-Eyed Skull milik Crazy Captain Connors Victor terdampar di pelabuhan terdekat setelah badai. Tiang-tiangnya patah, dan terdapat bekas hangus terbakar. Seluruh awak, termasuk Connors Victor, tewas, tidak ada yang selamat. Justice dan yang lainnya tidak mengetahui siapa Crazy Captain. Mereka tidak terlalu tertarik pada berita itu, selain penasaran tentang apa yang menyebabkan tragedi laut yang begitu menghancurkan. Sebaliknya, Alger memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Pasti ada rahasia besar jika The World memperhatikan masalah Crazy Captain. Tak heran Yang Mulia Kotman mengeluarkan perintah penting untuk meminta para Mandated Punisher dan Kapten menyelidiki situasinya. Mata Alger bergerak sedikit sebelum ia berkata setelah berpikir. Di Bayam, Gereja Storm secara aktif menyelidiki orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan Crazy Captain Connors Victor. Tidak perlu bagiku untuk menugaskannya. Klein tertawa dalam hati dan membuat The World langsung bertanya. Petunjuk apa yang dimiliki Gereja Storm? Aku tidak tahu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami situasinya. Alger menggelengkan kepala dengan jujur. Ia percaya bahwa The World memahami maksudnya. Bahwa ia memang belum tahu, tetapi akan mencoba mengorek apa yang diketahui gereja. Audrey, yang mendengarkan dengan rasa ingin tahu.
menyadari bahwa masalah Crazy Captain tidak sesederhana itu. Karena itu, ia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Walt, bukankah ini hanya pertikaian biasa antar bajak laut?" Klein awalnya hendak menjawab seadanya tanpa membocorkan lebih banyak hal kepada Nona Justice, tetapi tiba-tiba ia memikirkan sebuah masalah. Di balik kabut asap besar di Backlund dan kasus-kasus penghilangan, mungkin ada faksi tertentu dari keluarga kerajaan, termasuk juga sebagian personel militer. Dan Nona Justice cenderung berpihak pada bangsawan dan keluarga kerajaan, baik secara emosional maupun dari sudut pandangnya. Jika suatu hari aku menargetkan para bajingan yang pantas mati itu, mungkin dia tidak akan bisa menerimanya jika aku menugaskannya suatu misi. Dia bahkan bisa terjebak dalam dilema. Karena itu, aku harus mulai menanamkan kesan bahwa keluarga kerajaan dan militer memiliki banyak orang jahat, secara halus mengubah arah sudut pandang dan emosinya. Untuk ini, aku bisa menanggung resiko sebagian informasi tentang The World yang bocor. Setelah berpikir sejenak, Klein membuat The World berkata dengan nada santai namun mengejek, "Crazy Captain terkait dengan penghilangan budak koloni yang sebelumnya diselidiki Tuan Hangedman. Sekte Demones menipu atau menculik orang-orang, lalu menyerahkan mereka kepada Vice Admiral Elman Tracy untuk mengirim mereka ke pantai Laut Timur di benua utara. Kemudian, Crazy Captain Connors Victor menyelesaikan tahap terakhir. Bajak laut ini memiliki hubungan erat dengan banyak pedagang manusia dan pedagang budak di Loen. Pada Januari lalu, ketika aku memberitahu Tuan Hangedman tentang berita ini, seseorang melihat Baelen, yang terlibat dalam kasus penghilangan, bersama anggota MI9 yang setia pada keluarga kerajaan. Selain itu, pedagang manusia terbesar di Backlund, Kevin, memiliki penjaga dari jalur arbiter. Dengan begitu banyak hal yang saling terkait, menurut kalian, apakah kematian Crazy Captain hanya akibat pertikaian bajak laut? Hehe, aku selalu bertanya-tanya, mengapa orang di balik semua ini membutuhkan begitu banyak budak? Keterkaitan antar petunjuk tersaji jelas di hadapan Audrey, Alger, dan yang lainnya. Mereka tiba-tiba memahami banyak hal. Tuan Walt meninggalkan Backlund dan pergi ke laut untuk mencari petunjuk. Ia selalu menyelidiki kebenaran di balik kabut asap besar dan kematian Pangeran Edesak. Berdasarkan informasi yang ia berikan, jelas bahwa pembunuh sebenarnya belum dihukum. Ia masih bersembunyi di dalam keluarga kerajaan, dan sebagian militer bekerja untuknya. Sungguh hina. Orang seperti ini seharusnya dilempar ke neraka. Bagaimana Tuan Walt tahu bahwa penjaga Kevin adalah Beyonder dari jalur arbiter? Apakah dia bertarung dengan mereka? Pikiran Audrey berputar cepat saat ia tiba-tiba menghubungkannya. Kevin dibunuh oleh hero bandit Black Emperor. Yang terakhir jelas tahu jalur para penjaga Kevin. Hero bandit Black Emperor adalah utusan yang diberkati Tuan Full. Tuan Walt diduga memiliki hubungan tertentu dengan Tuan Full. Ia tidak pernah meminta halaman buku harian Kaisar Rosel. Karena itu, Tuan Walt adalah hero bandit Black Emperor, dan dia juga utusan yang diberkati Tuan Full. Ia tidak menyerahkan halaman buku harian Kaisar Rosel karena ia menyerahkannya secara pribadi. Beberapa tindakannya sebelumnya adalah untuk menyembunyikan identitasnya sebagai utusan yang diberkati. Ini adalah ujian yang diberikan Tuan Full kepadanya. Sulit sekali menghubungkan Tuan Walt dengan hero bandit Black Emperor. Yang terakhir terasa seperti seorang pahlawan. Audrey merasa seolah ia telah menemukan kebenaran, dan mulai bertanya-tanya seperti apa sebenarnya Tuan Walt, yang juga hero bandit Black Emperor, dalam kehidupan nyata. Alger dan Katlia langsung memahami mengapa German Sparrow menyerang Tracy. Utusan yang diberkati ini sedang mencari kebenaran di balik kabut asap besar di Backlund. Dan kebenaran yang tersembunyi di baliknya adalah sesuatu yang menarik perhatian Tuan Full. Force dan Emlyn, yang tinggal di Backlund, juga samar-samar menyadari sesuatu ketika The World menyebut Kevin. Lagi pula, legenda hero bandit Black Emperor cukup mencolok dalam setengah tahun terakhir. Ia menjadi tokoh penting dalam banyak novel populer. Bahkan Force sendiri pernah berpikir menjadikannya protagonis dalam kisah cinta antara bandit pahlawan dan seorang nona bangsawan muda. Akhirnya mereka mengerti mengapa The World bisa menyadari tepat waktu, bahwa sesuatu sedang terjadi di Backlund dan tragedi akan segera terjadi. Itu karena pria ini telah melacak petunjuk-petunjuk terkait selama ini. Dari kelihatannya, urusan di Backlund masih jauh dari selesai. Kemungkinan akan ada kecelakaan lain di masa depan.
Aku benar-benar ingin segera melarikan diri dari tempat ini, tetapi Xiao pasti tidak mau. Aku tak punya cara menjelaskannya padanya. Force tiba-tiba memiliki keinginan untuk meninggalkan Backlund. Emlyn tidak terlalu takut. Dari sudut pandangnya, tokoh-tokoh penting Sangwin berada di Backlund, dan pasti mampu memberikan perlindungan jika bencana benar-benar terjadi. Setelah 2 detik hening, Alger berkata dengan serius, "Aku akan berusaha menyelidiki masalah ini." Ia sudah merasakan bahwa kebenaran di balik kematian Crazy Captain menyembunyikan badai yang mengerikan. Karena itu, ia sedikit waspada dan takut, tetapi juga gemetar karena antusias bahwa ia terlibat dalam perkara penting yang menyangkut benua selatan dan utara. Setelah mendengarnya, Katlia mengangguk. "Aku juga akan mencari informasi terkait. Jika ada lebih banyak petunjuk, mungkin aku bisa membantu." Klein berpikir sejenak sebelum membuat The World berkata terus terang. Pada malam kematian Crazy Captain, seorang Beyonder urutan tinggi yang diduga berasal dari jalur Black Emperor muncul di kapalnya. Namun, demigod itu berhasil melarikan diri sebelum Yan Kotman tiba. Black Emperor, demigod. Alger dan Katlia merenungkan frasa-frasa itu sambil mempertimbangkan arah penyelidikan. Audrey dan yang lainnya terkejut bahwa diskusi klub tarot telah berkembang hingga langsung melibatkan demigod. Kasus yang mereka tangani benar-benar meningkat tingkatannya. Sementara itu, Derek sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dengan selesainya pembahasan Crazy Captain, Katlia melirik The World sebelum dengan sengaja menyebutkan kabar kecilnya. Ada insiden lain di laut. Minggu lalu, petualang gila German Sparrow memburu wakil kapten kedua Raja Keabadian, Slaughterer Kirchase. Dia adalah Beyonder urutan 5. Betapa mengesankan. Force, yang baru urutan 8, menghela napas tulus dari lubuk hatinya. Ia sangat paham apa arti urutan 5. Ya, dia benar-benar petualang legendaris. Audrey menimpali. Emlyn ternganga sebelum menutup mulutnya. Ia merasa dirinya masih jauh dari tingkat itu. Alger berkata tanpa gejolak, "Karena itulah penyelidikan asal-usul German Sparrow menjadi misi penting berbagai organisasi besar. Apakah kau menyiratkan bahwa Gereja Storm memintamu menyelidikiku?" Klein langsung menangkap maknanya dan membuat The World tertawa kecil. "Aku penasaran di mana aku bisa mengklaim komisi itu. Aku ingin menukar beberapa informasi tidak penting dengan uang. Aku punya sedikit pemahaman tentang German Sparrow." "Oh, Tuan Nurut menyiratkan bahwa ia tidak keberatan jika aku menukar informasi yang tampak penting, tetapi sebenarnya tidak berarti tentang German Sparrow demi imbalan dan kepercayaan?" The Hanged Man mengangguk dengan tercerahkan. Pertukaran bebas itu berlanjut sejenak hingga Derek menyelesaikan pembelajaran daftar istilah Hermes kuno minggu ini, sebelum semuanya berakhir. Setelah menyaksikan Nona Justice dan yang lainnya membungkuk dan pergi, Klein mengarahkan pandangannya pada Grossel's Travels. Karena tidak merasa terlalu lelah, Klein menggosok pelipisnya dan memanggil sebuah botol logam kecil dari tumpukan barang rongsokan. Di dalamnya, terdapat sebuah tabung kecil berisi darah yang ia ambil dengan susah payah dari pembuluh darahnya sendiri, dan sudah lama ia bawa ke atas kabut kelabu. Itu hanya menunggu kesempatan saat Klein menggunakan tubuh rohnya untuk memasuki Grossel's Travels guna menjelajahi dunia di dalam buku tersebut. Setelah membuka tutupnya, Klein tidak terburu-buru mengoleskan darah itu ke sampul coklat gelap buku tersebut. Sebaliknya, ia memanggil semua barang dari tumpukan rongsokan yang telah ia bawa ke ruang misterius sebelum pertemuan tarot, lalu membentangkannya di hadapannya. Mempertimbangkan bahwa wujud Black Emperor terlalu mencolok, serta karena ia tidak terlalu yakin dengan situasi pasti di dunia buku, Klein memutuskan untuk tidak membawa kartu blasfemi. Sebagai gantinya, ia menggunakan peluit tembaga azik untuk memperkuat tubuh rohnya agar mencegah dirinya gagal kembali ke atas kabut kelabu sebelum langsung dibunuh oleh kekuatan tak dikenal. Ketika peluit tembaga kuno nan indah itu menyatu ke dalam tubuhnya, tubuh roh Klein membesar dan menjadi lebih berwujud. 2 nyala api hitam pekat menyala dari rongga matanya seolah memiliki kehidupan sendiri. Dengan bantuan kogitasi, ia menyesuaikan spiritualitasnya, menyatukan hawa dingin yang berasal dari aspek kematian dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya kembali normal. Ini seperti roh jahat yang mengambil wujud biasa untuk memancing mangsa mendekat. Segera setelah itu, Klein mengenakan Creeping Hunger dan menggenggam Death Knell,
Sementara ia menyembunyikan karakteristik Beyonder Nightmare di dalam tubuhnya. Yang terakhir itu disiapkan agar ia bisa mencari kejanggalan saat menjelajahi mimpi makhluk hidup di dunia buku. Setelah menyelesaikan semua persiapan, ia meneteskan beberapa tetes darah dan mengoleskannya ke sampul Grosel's Travels. Setelah menunggu sejenak, pandangannya menjadi buram, seolah-olah ada benda-benda transparan tak terhitung tersembunyi di dalamnya. Tak lama kemudian, semuanya menjadi jelas, langit biru, awan putih, tembok kota abu-abu kecoklatan, serta orang-orang yang lalu lalang. Ini bukan lagi tanah es dan salju seperti sebelumnya, melainkan sebuah kota yang tampak sangat normal di permukaan. Klein berdiri di sisi jalan tanah sambil mengamati para penduduk dunia buku. Ia mendapati bahwa sebagian besar dari mereka mengenakan kemeja linen, mantel coklat pendek, dan celana longgar berwarna gelap. Gaya keseluruhannya mirip dengan kerajaan Loen berabad-abad lalu. Ia menunduk memandangi potongan jas berekor, kemeja berkanji, dan dasi kupu-kupu merah tua yang rusak, lalu diam-diam mengubah semuanya. Seketika, ia tidak berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian ia berjalan menuju gerbang kota untuk masuk. Saat itu, seorang prajurit berrompi kulit di gerbang menghentikannya. Biaya masuk 1 Lidl. Apa aku terlihat kaya? Aku bahkan tidak tahu apa itu Lidl. Gumam Klein dalam hati, merasa terhibur. Ia lalu berkomunikasi dengannya pada tingkat spiritual, berhasil mengalihkan perhatian sang prajurit ke kafilah pedagang di belakangnya. Sebagai kuasi Wraith yang bisa merasuki siapapun dan mengendalikan mereka, memberikan pengaruh psikologis pada orang lain bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kemampuan itu memang tidak terlalu kuat, tetapi sangat berguna terhadap orang biasa. Setelah memasuki kota, Klein berjalan di jalanan dengan sikap tampak santai, namun dalam hati tetap waspada. Ia merasa kebersihan umum di sini sedikit lebih baik dibanding Backlund beberapa tahun lalu. Tampaknya ada sistem saluran pembuangan yang matang, mencegah pembuangan limbah dan sampah sembarangan. Aku sama sekali tak bisa mengatakan bahwa ini adalah dunia ilusi di dalam sebuah buku. Setiap orang memiliki benang tubuh roh. Klein terus berjalan sambil mengamati. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bangunan batu setinggi lebih dari 10 meter di sampingnya. Bangunan itu hanya memiliki 2 lantai, dan bagian atas pintunya sekitar 4 meter tingginya. Di samping bangunan itu terdapat papan tanda. Ditulis dalam bahasa yang sepenuhnya berbeda dari bahasa dunia luar manapun, namun Klein langsung memahami artinya. Pesote Blacksmith Guild. Ada serikat pandai besi. Tempat ini benar-benar belum memasuki zaman uap. Saat Klein merasa terharu, ia melihat pintu itu berderi terbuka, dan keluar seorang raksasa dengan 4 anggota tubuh panjang. Kulit raksasa itu berwarna biru keabu-abuan, dan di kepalanya terdapat mata vertikal tunggal yang menjadi ciri khasnya. Di tangannya tergenggam palu godam besar dan berat. Ia berjalan melintasi jalan dengan bibir terangkat. Manusia yang lewat tidak menunjukkan ketakutan, seolah itu pemandangan biasa. Bahkan mereka menyapa sang raksasa. Selamat siang Grosel. Grosel. Klein, yang agak sulit membedakan wajah para raksasa, pupil matanya menyusut. Barulah ia menyadari keakrabannya. Ia baru saja hendak mengejar ketika mendapati bahwa raksasa itu telah berbelok ke jalan lain dan menghilang dari pandangannya. Klein berdiri di tempat, diam-diam mengamati persimpangan jalan sambil memikirkan beberapa dugaan. Ada Grosel lain di dunia buku? Tidak. Akhir perjalanannya adalah Grosel tewas dalam pertempuran di Nation of Frost. Ini cerita lain? Dipenuhi berbagai pertanyaan, Klein tidak terburu-buru mencari Grosel. Ia berbalik dan memasuki sebuah bar di sisi jalan. Tempat seperti itu seringkali menjadi lokasi dengan informasi paling kacau dan beragam di sebuah kota. Itu membantunya dengan cepat memahami situasi keseluruhan. Pencahayaan bar itu redup, dan ventilasinya tidak terlalu baik, membuat udara tampak agak keruh. Saat itu, tidak banyak pelanggan yang minum. Sebagian besar orang berada di meja bar, mengobrol riang satu sama lain atau dengan bartender. Klein berjalan perlahan mendekat ketika tatapannya membeku. Ia melihat seorang pria mengenakan topi runcing hitam dan mantel asimetris di sisi meja bar. Ia tampak cukup tampan dengan rambut pirang rami, mata coklat tua, hidung tinggi, dan bibir tipis. Ia tidak lain adalah Viscount Kekaisaran Solomon, Mobet Zoroas.
Saat melihatnya, Klein teringat adegan Dream Stealer yang menua dengan cepat sebelum ambruk ke tanah, berusaha merangkak menuju Elvis Songster si atas dan menggenggam tangannya. Semua itu masih jelas seperti baru terjadi kemarin. Namun, Mobet kini kembali muncul di hadapannya. Ekspresi Klein menjadi berat saat ia berjalan mendekat dan duduk di samping Mobet. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena ia tahu bahwa Mobetlah yang akan memulai percakapan. Orang luar, pertama kali di Pesote, aku bersumpah belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Mobet meletakkan secangkir minuman suling saat menoleh. Aku berasal dari Nation of Frost. Klein asal mengarang cerita. Mobet segera tertawa keras. Kau orang yang lucu. Ini memang Nation of Frost, tapi tentu saja itu sudah bertahun-tahun lalu. Sejak Raja Utara dibunuh oleh sekelompok petualang? Tidak, pahlawan. Tempat ini tak lagi diselimuti es dan salju. Semua orang percaya seharusnya tempat ini disebut Nation of Neverwinter. Klein terdiam tanpa menjawab. Kenapa begitu serius? Sepertinya kau punya masalah sendiri. Mobet mengetuk meja kayu bar dengan simpati. Ia meneguk minumannya dan berkata, "Ku beritahu kau, pria seharusnya tidak pernah menikah. Itu awal dari penderitaan. Kau tahu, saat dia sedikit kesal, dia memukulku. Saat dia senang, dia memukulku. Saat malu atau marah pun sama. Pokoknya, dia memukulku dengan alasan apapun. Mulai saat ini, aku memutuskan untuk tidak pulang lagi." Apakah ini berarti kau menikah dengan si atas? Klein tetap diam selama 2 detik sambil menilai wajah Mobet. Ia tidak melihat tanda memar atau bengkak. Itu berarti Elvis Songster tahu bahwa pria perlu menjaga penampilan. Ia menghela napas dan bertanya, "Lalu kenapa kau menikahinya?" Mobet tertegun sebelum tersenyum pahit. "Aku datang ke sini bersama kafilah pedagang. Saat pertama kali melihatnya, dia begitu cantik. Nyanyiannya menggetarkan dan seolah menyimpan kesedihan tak terkatakan. Sekarang aku sama takutnya padanya, seperti dulu aku tergila-gila. Aku pasti tidak akan kembali. Hei, kenapa kau terlihat sedikit sedih? Kau tak perlu bersedih untukku. Aku sudah bebas." Saat itu, pintu bar tiba-tiba terbuka dan suara perempuan yang indah berteriak, "Mobet, keluar kau! Aku menghitung sampai 10. Jika kau tak pulang, jangan pernah kembali. 10, 9. Mobet segera melompat bangkit dan berlari ke pintu. Sambil berlari, ia bergumam, "Aku tahu kau tak punya kesabaran. Kau selalu lompat kedua setelah menghitung sampai 8. Klein memutar tubuhnya dan melihat sosok si atas, tetapi ia tak lagi berniat berkomunikasi dengannya. Mobet dan si atas yang asli sudah mati. Yang hidup di dunia buku hanyalah 2 karakter. Ia berdiri dan meninggalkan bar, lalu tiba di sebuah gang sepi di dekatnya. Ia berencana memastikan seperti apa dunia roh yang dimiliki dunia ini. Ia dengan cepat menggambar cahaya-cahaya berbentuk bola dalam pikirannya, saat pikirannya perlahan kosong dan tubuh serta jiwanya menjadi tenang. Ketika spiritualitasnya menyebar sedikit demi sedikit, beberapa sosok ilusi tak terlukiskan muncul di sekelilingnya. Namun, tinggi di langit, tidak ada 7 cahaya cemerlang berbagai warna yang mengandung pengetahuan tak terbatas. 7 cahaya itu tidak ada di sini. Jumlah makhluk dunia roh di sini juga kurang. Tempat ini memang dunia roh palsu yang diciptakan oleh buku. Klein melangkah maju dan mendapati warna-warna dalam penglihatannya menjadi sangat jenuh saat tumpang tindih dengan perbedaan yang jelas. Ia tidak terburu-buru menjelajahi dunia roh. Ia keluar darinya dan mulai berjalan-jalan di Pesote sambil bercakap dengan orang lain. Tak lama kemudian, ia menemukan kediaman Grosel. Raksasa itu menjalankan sebuah bengkel pandai besi. Ia sedang tidur siang di atas ranjang besar di lantai 2. Klein langsung masuk dengan menembus dinding dan tiba di sisi Grosel. Ia mengamati raksasa itu selama beberapa detik dan mengeluarkan karakteristik Beyonder Nightmare dari tubuh rohnya. Dengan agak sulit, ia menggunakan sebagian kekuatan bawaan darinya. Kegelapan yang dalam dan sunyi cepat menyebar, segera menyelimuti Klein dan Grosel. Dalam keadaan tubuh roh, Klein langsung melihat segumpal cahaya bola kabur tak beraturan. Spiritualitasnya segera memancar dan menyentuh cahaya bola itu. Berbagai adegan terpecah-pecah seketika melintas di sekelilingnya sebelum terpaku pada sebuah hutan dengan pepohonan menjulang namun layu. Di sisi lain hutan terdapat sebuah gunung dan tebing curam.
Di puncaknya berdiri sebuah istana megah. Istana itu besar dan mewah, tampaknya tidak cocok untuk manusia. Ia memberinya kesan seperti berasal dari mitos, sementara cahaya senja yang menyinari di atasnya seolah membeku. Klein pernah melihat istana ini sebelumnya. Itu adalah istana raja raksasa yang muncul di dunia mimpi medan perang para dewa. Namun, sudut pandangnya kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia berada di belakang istana raja.